Bayangkan, lo scrolling Instagram, lihat postingan artis favorit. Tiba-tiba ada komentar, "Coba ini, gampang menang 50 juta." Penasaran? Jangan klik. Itu jebakan psikologi dari jaringan judi online yang menyamar. Di video ini, kita bongkar rahasia mereka, dari komen bombing hingga gamifikasi. Siap-siap kaget. Pernah lihat komentar aneh di postingan viral yang tiba-tiba memuji situs tertentu? Itu bukan rekomendasi biasa. Itu jebakan. Mereka sengaja menargetkan postingan trending. Tujuannya bikin lo penasaran. Lo akhirnya klik tautan. Di balik itu, ada jaringan bot yang siap menjebak. Mereka juga pakai foto profil menarik biar terlihat legit. Komentar-komentar itu dikirim oleh bot otomatis dalam jumlah ribuan. Bot ini mencari postingan dengan engagement tinggi. Mereka membanjiri kolom komentar dengan tautan judi. Ibaratnya, mereka numpang viral tanpa lo sadari. Akun-akun itu terlihat realistis dengan foto profil dan bio. Mereka bahkan saling berinteraksi untuk mengelabui algoritma. Mereka juga menggunakan AI untuk membuat komentar relevan. Modus ini disebut komen bombing. Pelaku menggunakan ribuan akun palsu untuk membanjiri komentar. Tujuannya memanfaatkan rasa penasaran dan kepercayaan lo pada konten populer. Strategi ini terencana dan terus beradaptasi. Setiap bot bisa menghasilkan puluhan komentar per menit. Mereka juga meniru gaya bahasa netizen agar tidak mencurigakan. Contoh nyata, di postingan artis yang lagi ramai, tiba-tiba muncul komentar, "Coba ini, udah terbukti." Tanpa lo sadari, itu adalah iklan judi yang disamarkan. Bahkan beberapa influencer rela dibayar untuk promosi tanpa bilang itu judi. Kadang mereka juga pakai akun palsu yang pura-pura jadi pemain beruntung. Lo kira itu rekomendasi biasa, padahal jebakan. Jadi lo harus ekstra waspada saat ada trending topik. Mengapa mereka repot-repot menyamar? Karena regulasi makin ketat. Platform seperti Instagram dan TikTok punya kebijakan anti-judi. Jadi mereka harus kreatif agar iklannya tidak terdeteksi. Dan mereka untung besar dari setiap pemain baru. Semakin banyak yang terjebak, semakin besar cuan mereka. Inilah alasan trik ini terus berkembang. Mereka juga memanfaatkan fitur iklan tersembunyi yang susah dilacak. Dengan pendapatan miliaran per bulan, mereka rela keluar biaya besar untuk membeli akun palsu. Selain komentar, ada juga iklan yang kelihatan seperti game online biasa. Tapi pas lo klik, tiba-tiba lo diminta deposit uang. Inilah yang disebut gamifikasi, judi dibungkus dengan elemen game biar terasa tidak berbahaya. Efek visual dan suara kemenangan palsu bikin lo ketagihan. Ditambah bonus harian yang bikin lo merasa rugi kalau gak main. Semua dirancang untuk bikin lo terus balik. Bahkan, ada aplikasi yang mengklaim sebagai platform investasi, padahal itu judi berkedok. Kenapa trik ini efektif? Karena otak kita mudah tergoda oleh variabel reward. Kita dikasih hadiah kecil secara acak yang bikin dopamin naik. Ini sama dengan mekanisme mesin slot, tapi sekarang di HP lo. Setiap notifikasi menang bikin lo pengen terus. Ini yang bikin ketagihan. Mirip seperti saat lo dapat likes, tapi lebih ekstrim. Mereka memanfaatkan psikologi ini dengan cerdik. Mereka juga menggunakan notifikasi yang memicu fear of missing out. Lebih dalam lagi, desain visualnya sengaja dibuat catchy, warna cerah, animasi gemerlap. Tujuannya meniru sensasi menang meskipun baru daftar. Bonus saldo gratis juga trik. Setelah lo punya uang di akun, lo enggan keluar karena efek sunk cost. Lo juga dimanjakan dengan promo yang seolah menguntungkan. Semua ini jebakan psikologis. Sistem bonus referral membuat lo mengajak teman, memperluas jaringan mereka. Contoh nyata lainnya, aplikasi game tebak-tebakan yang tiba-tiba nawarin taruhan uang asli. Atau platform streaming yang sisipin iklan kasino langsung. Di Indonesia, banyak yang kena modus ini karena aplikasi judi sering berkedok game edukasi. Mereka bahkan pakai selebgram sebagai brand ambasador. Semua terlihat legal sampai lo tergiur. Padahal, di balik layar,
Mereka menggunakan algoritma untuk menguras kantong lo. Bahkan ada yang menggunakan AI untuk personalisasi iklan berdasarkan minat lo. Dampaknya, banyak orang jadi kecanduan tanpa sadar. Mulai dari nominal kecil, lalu makin besar. Sistemnya dirancang untuk bikin lo terus balik. Data Kemenkomdigi menunjukkan peningkatan laporan judi online setiap tahun. Ratusan triliun rupiah berputar di industri ini. Belum lagi biaya sosial yang harus ditanggung negara. Ini darurat nasional yang jarang dibahas. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah akibat judi online. Gak cuma uang habis, kesehatan mental juga terganggu. Rasa cemas, depresi, dan isolasi sosial jadi efek jangka panjang. Lebih parah, judi online sangat mudah diakses. Cukup ponsel dan internet, lo bisa bermain kapan aja. Ini yang bikin kecanduan susah dihentikan. Apalagi stigma sosial bikin korban enggan minta tolong. Jadi mereka terus terperangkap dalam lingkaran setan. Banyak yang akhirnya terlilit hutang dan kehilangan pekerjaan. Yang sengaja disembunyikan adalah algoritma yang memanipulasi lo. Misalnya, mereka sengaja kasih lo menang besar di awal biar ketagihan, lalu perlahan menurunkan peluang menang. Ini disebut house edge yang dirahasiakan. Lo gak pernah tahu kapan lo bakal kalah terus. Semua direkayasa untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Mereka memantau perilaku lo untuk menyesuaikan strategi. Mereka menggunakan big data untuk memprediksi kapan lo paling rentan tergoda. Tapi tenang, kita akan bahas cara menghindarinya. Sebelum itu, pastikan lo subscribe biar gak ketinggalan tips penting. Gimana cara hindari? Pertama, waspada dengan komentar spam. Jangan klik link dari akun asing. Kedua, pasang ad blocker dan hindari iklan yang terlalu menggiurkan. Ketiga, edukasi diri tentang psikologi manipulasi. Kesadaran adalah pertahanan terbaik. Keempat, batasi waktu layar dan konten yang lo konsumsi. Kelima, jangan ragu melaporkan konten mencurigakan. Keenam, perbanyak konten positif dan edukatif. Tips lainnya, aktifkan notifikasi dari platform jika ada akun mencurigakan. Laporkan konten judi ke platform atau ke portal aduan.id. Jangan ragu blok akun-akun tersebut. Semakin banyak yang lapor, semakin cepat mereka ditindak. Ingat, lo punya kekuatan sebagai pengguna. Setiap laporan berarti dan bisa menyelamatkan orang lain. Atur pengaturan privasi agar akun lo tidak mudah ditemukan bot. Fakta mind-blowing, menurut Kemenkomdigi, ada lebih dari 3 juta akun bot yang menyebarkan promosi judi online di Indonesia. Artinya, di setiap 10 komentar, setidaknya 1 adalah bot judi. Seram? Belum lagi pemain aktif yang mencapai jutaan orang. Industri ini terus tumbuh pesat. Mereka terus mencari cara baru untuk menyusup. Yang mengejutkan, banyak bot itu beroperasi dari luar negeri. Yang lebih canggih, bot sekarang menggunakan AI untuk membuat komentar yang relevan dengan konten. Mereka bisa menyesuaikan bahasa dan topik agar tidak mencurigakan. Ini membuat deteksi semakin sulit. Jadi waspadalah. Setelah tahu semua ini, lo gak akan lihat komentar spam dengan cara yang sama. Setiap tautan yang menggiurkan adalah jebakan psikologis. Lo jadi lebih waspada, dan itu kekuatan. Sekarang lo punya kacamata baru untuk melihat dunia digital. Lo bisa membedakan mana asli dan mana manipulatif. Pengetahuan ini membuat lo lebih pintar. Setiap lihat komentar mencurigakan, lo ingat investigasi ini. Itulah trik psikologi di balik promosi judi online. Sekarang lo udah lebih pintar dari 99% orang yang gak sadar. Follow biar lo gak tertipu sama trik sehari-hari. Share ke temen lo, biar mereka juga waspada. Sampai jumpa di